Kamis 9 Juni 2022, sekarang pukul 5:14 pagi. Tanda Tidung. Saya akan membacakan buku yang berjudul Yardsticks, buku tentang perkembangan anak. Yardsticks, Children in the Classroom Ages 4 to 14, yang ditulis oleh Chip Wood. Yardsticks, anak-anak di ruangan kelas usia 4 sampai dengan 14 tahun. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, baru kemudian akan menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia per paragraf. Selamat mendengarkan. Yardsticks, page 11, halaman 11. Developmental considerations, pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan perkembangan anak. 4 principles of child development, 4 prinsip dasar dari perkembangan anak. All children everywhere in the world share common patterns of growth. Those patterns may vary somewhat in expression, depending upon the country and culture in which the children live. But physically, socially, emotionally, in their ability to think, and in their ability to understand and use language, children move in similar ways through the ages of childhood and the stages of development. Jadi Chip Wood ini mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama dalam perkembangan anak. Dia bilang bahwa semua anak di seluruh dunia itu punya pola perkembangan yang similar atau kurang lebih sama. Pola-pola perkembangan ini biasanya bervariasi tergantung dengan ekspresi, tergantung juga terhadap lokasi negara mana anak ini tinggal dan juga budaya apa yang ada di lokasi anak tinggal. Namun demikian, secara fisik, secara sosial, secara emosional, dan juga kemampuan mereka untuk berpikir, serta kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan bahasa, biasanya antara anak-anak di seluruh dunia ini memiliki pola yang sama. Paragraph 2, page 11. Paragraph 2, halaman 11. In the first half of the last century, the so-called giants in the field of child development, people such as Jean Piaget, Arnold Gesell, Maria Montessori, Erik Erikson, and Lev Vygotsky, observed, researched, and recorded most of the developmental patterns that form the basis of our knowledge of how children mature. Each of these experts looked at the whole spectrum of children's development in the journey toward adulthood. Though today, each is often noted for work in one key area. Gesell, for instance, is noted for his work on physical milestones, Piaget for cognition, and Erikson for social and emotional growth. Pada setengah abad terakhir ada yang disebut raksasa. Raksasa ini dalam tanda kutip ya. Raksasa ini adalah orang-orang yang dianggap sangat mumpuni di bidang perkembangan anak. Contohnya itu seperti Jean Piaget, Arnold Gesell, Maria Montessori, Erik Erikson, dan Lev Vygotsky. Para expert ini kemudian mengamati, lalu kemudian melakukan research dan mencatat pola-pola perkembangan anak yang kemudian membentuk atau dijadikan dasar dari pengetahuan kita tentang bagaimana anak-anak itu kemudian bisa tumbuh dan mature. Mature itu matang. Nah kemudian masing-masing expert atau para ahli tadi mengamati spektrum dari perkembangan anak ini secara keseluruhan dan mengamati mulai dari anak-anak ini di usia anak-anak sampai anak-anak ini tumbuh menjadi orang dewasa. Meskipun kini para ahli tersebut justru terkenal di satu bidang kunci tertentu terkait perkembangan anak. Misalnya Gesell. Gesell ini dikenal dengan penelitiannya yang menjabarkan tentang milestone atau perkembangan anak secara fisik. Lalu kemudian Jean Piaget ini dikenal dengan penelitiannya yang menjabarkan perkembangan kognitif anak. Kemudian Erikson ini dikenal dengan penelitiannya yang menjabarkan tentang pertumbuhan atau perkembangan anak secara sosial emosional. Paragraf 2, halaman 12. Over the years, the patterns in physical, social, emotional, cognitive, and language growth that these experts identified have been challenged and debated, but finally largely accepted.
That acceptance derives from educational researchers who have confirmed the findings and also from parents and teachers who have corroborated the experts' ideas through their own experience of teaching and parenting children at different ages. Paragraf pertama, halaman 12. Selama bertahun-tahun, pola-pola yang diceritakan oleh si para ahli tadi ya, pola-pola pertumbuhan anak secara fisik, secara sosial, secara emosional, secara kognitif, dan juga perkembangan bahasa yang sudah diidentifikasikan oleh para ahli tersebut selama bertahun-tahun dipertentangkan banyak orang dan juga diperdebatkan banyak orang. Namun kemudian pada akhirnya halayak ramai atau banyak sekali yang menerima kesimpulan-kesimpulan yang disajikan oleh para ahli tadi. Kesimpulan para ahli tadi itu banyak diterima oleh educational researchers atau peneliti yang meneliti bidang pendidikan. Mereka kemudian mengonfirmasi temuan-temuan dari para ahli tadi. Para orang tua dan juga guru juga banyak menerima kesimpulan-kesimpulan yang sudah dijabarkan oleh para ahli tersebut. Mereka menyumbangkan ide melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami saat mereka mengajar di kelas, atau juga pengalaman dari para orang tua yang mendidik anak dalam berbagai usia yang berbeda. At the beginning of the 21st century, 4 key principles about child growth and development have stood the test of time. Pada awal abad ke-21, ada 4 prinsip kunci yang terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan anak yang akhirnya berhasil melewati apa yang disebut dengan teruji oleh waktu. 4 prinsip kunci tersebut antara lain adalah 1. Number 1. Children's physical maturation, language acquisition, social and emotional behavior, cognition, and ways of approaching the world follow reasonably predictable patterns. These patterns have been broken down into stages in different ways according to particular theories. Matangnya anak secara fisik, kemampuan anak untuk menguasai bahasa, matangnya anak secara sosial dan emosional, matangnya anak secara kognitif, dan juga bagaimana cara anak untuk mengenali dunianya sebenarnya dapat diterka karena pertumbuhan atau perkembangan ini mengikuti pola-pola yang bisa kita prediksi. Pola-pola ini kemudian dipecah-pecah menjadi stages atau tahapan-tahapan dari berbagai area bergantung kepada teori-teori tertentu yang disampaikan. Yang kedua, children generally go through predictable stages in the same order, but they will not all go through them at the same rate. Although children's developmental patterns do seem broadly similar the world over, important details in their development are deeply influenced by culture, personality, and environment. No 2 children are the same. No 2 families, no 2 communities, no 2 schools. Anak-anak biasanya tumbuh melewati tahapan-tahapan yang bisa kita prediksi. Urutannya sama. Namun demikian kita perlu ingat bahwa anak-anak itu tidak melewati tahapan-tahapan tersebut dalam waktu yang sama. Pasti waktunya beda-beda. Misalnya mungkin ini saya tambahkan aja contohnya. Misalnya semua anak misalnya ya, pasti akan merangkak dulu baru kemudian dia bisa merambat baru jalan. Tapi kapan dia merangkak, kapan dia jalan, ini pasti beda tiap anak. Meskipun pola-pola perkembangan anak sepertinya sama pada tiap anak di seluruh dunia, namun demikian detail-detail penting dalam pertumbuhan atau perkembangannya mereka itu sangat dipengaruhi oleh culture atau budaya, personality atau kepribadian, and environment, dan juga lingkungan di mana anak tinggal. Tidak ada 2 anak yang sama persis. Tidak ada 2 keluarga yang sama persis. Tidak ada 2 komunitas yang sama persis. Dan tidak ada 2 sekolah yang persis sama. Semuanya pasti berbeda. Masih di halaman ke-12, masih membahas prinsip kunci nomor kedua. If, for example, we compare 2 10-year-olds, even within a single culture, we may find that one child is more like a typical 9-year-old in some developmental aspects, and another is more like a typical 11-year-old in those same aspects. This 3-year developmental span
from 9 to 11 is entirely normal as long as each child's growth is relatively even and not dramatically delayed or erratic. Thus, a child's chronological age may not be the same as his or her developmental age. If a child is chronologically 10 but behaves more like most 9-year-olds, and this behavior lasts more than 3 months or so after turning 10, this child is most likely still developmentally 9. And parents and teachers should take that fact into considerations. Kalau misalnya kita membandingkan dua orang anak yang usianya sama-sama 10 tahun. Meskipun anak ini keduanya tinggal di lingkungan yang memiliki budaya yang sama. Bisa jadi kita akan dapat menemukan bahwa anak yang pertama ini tipikalnya kok masih kayak anak umur 9 tahun ya di beberapa aspek perkembangan. Lalu anak yang kedua tipikalnya malah seperti anak umur 11 tahun di aspek yang sama yang sedang dibandingkan. Nah, rentang waktu pertumbuhan anak dalam 3 tahun ini ya, kayak tadi anak umur 10 tapi lebih mirip ke 9, anak umur 10 lebih mirip ke 11. Itu yang disebut dengan rentang pertumbuhan 3 tahun atau 3-year developmental span. Ini dikatakan oleh Chipwood, ini masih normal banget. Dikatakan normal meskipun dia umur 10 tapi masih ada aspek-aspek perkembangan yang kayaknya kok lebih mirip umur 9. Ini masih normal selama telatnya itu, delayed-nya itu nggak terlalu dramatis telatnya. Misalnya gini, ada seorang anak yang umur kronologisnya itu 10 tahun, tapi ternyata perilaku-perilaku yang ditunjukkan itu kok seperti tidak sesuai dengan umurnya. Dia umurnya 10 tapi perilakunya lebih mirip ke anak umur 9 tahun. Dan perilaku ini konsisten ditunjukkan oleh si anak selama 3 bulan setelah ulang tahunnya yang ke-10 tadi. Udah umur 10 tapi sampai lama nih, sampai 3 bulan setelah ulang tahunnya 10 masih tetap nunjukin perilaku-perilaku anak umur 9 tahun. Maka kemungkinan besar memang perkembangan anak itu masih di usia 9. Meskipun umur tubuhnya tuh udah 10 tahun. Nah, jika tahu seperti ini, jika kita tahu bahwa perkembangannya tidak sesuai, maka guru dan juga orang tuanya mesti benar-benar memperhatikan ciri-ciri ini sehingga guru dan orang tua bisa membantu anak. Nah, sebagai catatan saya, nantinya ini akan dijabarkan di buku ini. Ciri-ciri anak umur dari 4 tahun secara sosial emosional tuh bagaimana, secara fisik bagaimana. Nanti dijelasin satu-satu dari umur 4 sampai 14. Oke, sekarang kita akan membahas prinsip kunci perkembangan anak yang nomor 3 di halaman 13. Various aspects of development do not proceed at the same rate. This is perfectly normal. A youngster who matures quickly in cognitive areas may mature slowly in physical and social ones. A child who advances slowly in cognitive areas may demonstrate above average physical and social abilities. Ability in music, mechanical tasks, or the arts may develop more quickly or slowly than language acquisition, or the ability to perform academic tasks in schools. Prinsip kunci perkembangan anak yang nomor 3 ini menceritakan hal sebagai berikut. Aspek-aspek perkembangan anak yang bervariasi ini, pelannya itu tidak sama masing-masing anak. Rate-nya nggak sama, kecepatannya beda-beda, waktunya beda-beda. Dan ini perfectly normal, dan ini sangat normal menurut Chipwood. Misalnya, ada seorang anak yang matang secara kognitif dengan cepat, lebih matang dari anak-anak lainnya. Tapi kemudian secara fisik dan secara sosial emosional, dia lambat matangnya. Nah, ini normal. Lalu kasus lain di mana ada seorang anak yang perkembangan kognitifnya itu lambat. Namun demikian, perkembangan di bidang fisik dan juga kemampuan dia untuk bersosialisasi ini sangat jauh di atas rata-rata. Perkembangan di musik dan juga perkembangan ketika anak melakukan tugas-tugas secara mekanis atau art atau yang terkait dengan kesenian. Ini bisa jadi berkembang lebih cepat atau lebih lambat daripada kemampuan anak menggunakan bahasa atau kemampuan anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekolah. Anak itu bisa jadi di musik dia cepat, tapi kemudian di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekolah seperti bangun pagi, ngerjain PR ini lambat. Bisa jadi seperti itu.
Oke, masih di halaman 13 kita akan membahas tentang prinsip kunci keempat terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Number 4, growth is uneven. Like the seasons, the tides, the turning of the earth on its axis and around the sun, the birth and death of stars, the music of the universe. There is an ebb and flow to life that is mystical and spiritual as well as natural. Babies are calm at one time of day, fretful at another. Children are more easygoing at one age, more resistant at others. Learning seems to come in spurts, followed by periods of consolidation. Obvious periods of sudden physical growth are often followed by periods of little notable physical change. This shifting back and forth is a normal part of the life cycle and appears to continue into adulthood. Changes are quite marked during infancy, in both rate and degree, become less dramatic during much of adulthood, and are again marked during the elder years. Pertumbuhan anak itu memang tidak bisa sama ya. Seperti musim, seperti ombak yang datang dan pergi, seperti putaran bumi yang berputar pada aksisnya, munculnya atau hilangnya bintang-bintang, kemudian musik dari alam ini seperti ada pasang dan surutnya. Itulah kehidupan, seperti mystical dan spiritual, tapi juga normal, natural. Misalnya, bayi-bayi itu pada satu waktu dia kalem, tapi di satu waktu dia cengeng, nangis berisik. Itu normal. Lalu anak-anak misalnya di umur tertentu dia easy going atau nyantai banget, tapi di umur yang lain bisa jadi dia resistant, suka nolak, suka bantah. Jadi itu normal gitu. Walaupun misalnya kecilnya dia nurut, easy going, nyantai, tapi terus tiba-tiba 2 tahun kemudian dia jadi anak yang suka bantah. Nah, kita sebagai orang tua mesti tahu bahwa itu masih dalam spektrum normal ya. Atau juga anak-anak ketika belajar, kadang-kadang kayak suka kepecah-pecah konsentrasinya atau tidak fokus, tapi kemudian ada masanya anak bisa mengkonsolidasi pengetahuannya dia. Atau periode-periode atau waktu di mana pertumbuhan fisik anak itu juga diikuti oleh ciri-ciri yang awalnya muncul. Misalnya pada anak perempuan, dia mau mature berarti ada perubahan fisik yang kita bisa lihat dari si anak ini. Perubahannya yang bolak-balik atau berubah ini masih normal kalau menurut Chipwood. Dari mereka bayi sampai mereka menuju dewasa, tentunya proses alur kehidupan atau life cycle ini terus berlanjut dan pasti akan ada perubahan-perubahan and it's normal. Meskipun kayak perubahannya tuh kentara banget ketika mereka mengalami perubahan di masa kanak-kanak ya, dramatik perubahannya. Tapi perubahan-perubahan dramatik ini kemudian akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu ketika anak memasuki adulthood atau masa dewasa. Demikian bacaan buku saya di pagi hari ini. Buku yang saya baca berjudul Yardsticks. Children in the Classroom Ages 4 to 14. Anak-anak di ruang kelas usia 4-14 tahun yang ditulis oleh Chipwood. Saya masih membacakan bagian pembukaan yang berjudul Developmental Considerations, 4 Principles of Child Development, mulai dari halaman 11 sampai dengan halaman 13. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya di hari ini. Harapan saya bahwa kiranya apa yang teman-teman dengarkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi teman-teman dan juga bagi anak-anak. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Jangan lupa untuk klik tanda lonceng juga, sehingga teman-teman akan dapat langsung terupdate bila mana saya memposting video bacaan buku terbaru. Teman-teman juga boleh klik tanda like dan membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.